Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ainin Seha, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait tugas saya pada alur demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya berasal dari kelas AK.618.B dengan fasilitator Bapak Franciscus Saverius Berex MPD dan pengajar praktik Ibu Sri Winarni SPD. Tugas pada alur kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini adalah saya akan mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat menggunakan alur percakapan Tirta. Menurut saya, coach membantu menstimulus coachee untuk membantunya menyadari potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan kompetensi dirinya, menjadi mandiri melalui pendampingan dan semangat dalam memberdayakan. Pada kegiatan praktik coaching bersama rekan sejawat saya akan berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat. Pada alur demonstrasi kontekstual kali ini, kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur percakapan Tirta. Pada skenario pertama, saya Ainin Seha akan berperan sebagai coach dan Pak Revani Hussein akan berperan sebagai coachee serta Pak Fikri Wijaya akan berperan sebagai pengamat. Selamat malam Bu Ainin. Hei Pak Revani, selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Ainin, ada yang mau saya sampaikan. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Boleh Pak, kebetulan saya sedang luang waktunya. Boleh Pak, mau cerita apa? Terima kasih Bu. Ada apa sih Pak Revani? Kelihatannya dari mukanya gelisah sekali nih. Iya ini Bu, saya kelihatan gelisah banget ya Bu ya. Iya Ini loh, terlihat Pak. iya saya ini merasa bingung Bu. Bagaimana caranya agar siswa saya ini bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu. Begitu ya Pak ya. Eh, Pak Revani, kalau boleh tahu nih Pak, nanti dari hasil percakapan kita kali ini, nantinya Bapak ingin apa nih yang didapatkan dari hasil percakapan kita nih, apa yang pengen Bapak dapatkan? Sebenarnya dari sharing kita ini, Bu, itu saya ingin menghilangkan rasa khawatir saya, Bu, dan menemukan cara untuk membuat siswa saya itu aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini nanti dapat pencerahan ya Pak. Iya, Bu, terima kasih. Saya ini bingung, Bu, dan merasa tidak mampu menemukan cara agar anak-anak saya ini aktif, terlibat di kelas dalam pembelajaran saya, Bu. Bapak tadi menyampaikan kalau Bapak sedang bingung. Bingung yang seperti apa ini Pak? Ini Bu, saya itu bingung. Sebenarnya tidak aktif, siswa saya ini tidak aktif itu apa gara-gara cara mengajar saya atau media pembelajaran saya gitu Bu yang kurang baik gitu dalam pembelajaran karena siswa saya di kelas itu tidak aktif Bu. Oh, media apa nih Pak yang Bapak berikan ke anak-anak Bapak di kelas? Kalau saat ini tuh saya berikan sebuah poster Bu kepada anak-anak saya Bu di kelas. Dari poster yang Bapak berikan itu, seberapa menarik begitu Pak bagi anak-anak? Nah, itu dia Bu Ainin. Saya rasa poster saya ini kurang menarik bagi anak-anak, bagi siswa saya di kelas ini. Makanya menurut saya apa ya, mereka tidak antusias gitu dari media yang berupa poster ini Bu Ainin. Kalau begitu yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan ini, media poster itu kurang menarik begitu ya Pak ya, untuk pembelajaran di kelas Bapak. Kalau begitu Pak, apa nih Pak kira-kira langkah
Bapak selanjutnya ini Pak, terkait tentang media dalam pembelajaran Bapak ini Pak. Terkait media ya Bu ya, kan sebelumnya saya menggunakan poster ya Bu. Sebenarnya saya pengen coba menarik ini Bu minat anak-anak saya ini dengan menggunakan video Bu. Siapa tahu dengan video yang di dalamnya ada audio, bisa dilihat juga secara visual, itu bisa meningkatkan aktivitas mereka Bu. Mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Bagus Pak, menurut saya ini bagus. Saya rasa anak-anak Bapak nanti dapat menyenanginya dengan media video ini ya Pak. Ya, saya harap begitu sih Bu. Ini juga sebenarnya baru saya temukan ini Bu, apa pembuatan video ini gara-gara sharing dengan ibu ini Bu. Keren loh Pak idenya. Kira-kira Pak dari hal yang Bapak sampaikan tadi, Pak tambahkan atau bagaimana Pak? Begini sih Bu, mungkin kan itu kan video, mungkin biar lebih menarik lagi, mungkin nanti ada kalimat-kalimat yang menjadi kata kunci di situ Bu. Dalam matematika kan pembelajaran ada kata-kata kunci. Jadi mungkin saya masukkan kata-kata kunci dan sedikit instrumen pendukung biar biar lebih menarik siswa lagi Bu dalam pembelajaran. Ih, keren loh Pak, saya mendengarnya aja tidak sabar ya melihat nanti hasilnya. Sekarang nih Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi nih, rencana konkret Bapak untuk ke depannya, untuk mewujudkan rencana Bapak ini apa nih Pak? Eh, Mungkin ini sih Bu, saya apa ya akan membuka beberapa sumber sumber belajar gitu kan, kemudian saya rangkum dan saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya di kelas Bu. Seperti yang saya Oke. sampaikan tadi terkait video itu Bu, ada instrumennya, nah itu saya cari sumber-sumbernya Bu dan saya buat. Oke Pak, bagus sekali nih Pak. Jadi kira-kira kapan nih Pak? Pak Revani mau memulainya ini kapan nih kira-kira? Ini saya sebenarnya lagi sangat bersemangat sih Bu, jika bisa besok saya akan langsung mulai Bu. Mantap loh Pak Revani. Kira-kira dalam pembuatan video tersebut, Bapak perlu bantuan kah atau Bapak perlu minta bantuan ke siapa atau Bapak ingin dibantu oleh siapa, Pak? Hmm, Mungkin saya butuh bantuan guru matematika juga sih Bu. Mungkin Bu Reni di tempat saya kebetulan dia juga sama Bu, mengampu mapel matematika. Jadi bisa juga dia melihat apakah ini bisa meningkatkan keaktifan saya gitu, Bu. Keaktifan siswa saya di sekolah. Oke. Saya rasa Bu Reni pasti mau membantu Bapak ya, Pak ya. Dari obrolan kita ini, Pak, kira-kira apa nih yang bisa Bapak simpulkan? Berdasarkan sharing nih sama Bu Ainin nih, mungkin saya bisa dapat menyimpulkan Bu sebenarnya apa ya kalau pembelajaran menggunakan media yang lebih menarik itu sebenarnya nanti akan mengembangkan keaktifan siswa Bu dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik sekali Bapak. Saya senang mendengarnya, saya juga senang melihat semangatnya. Tadi di awal Bapak gelisah, ini saya sudah melihat senyum-senyum ceria ini ya Pak ya. Semoga sukses Hmm, loh Pak Revani, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak. Iya, siap Bu. Saya juga terima kasih loh ini sudah meluangkan waktu buat saya kan untuk mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Jadi saya apa ya banyak alternatif solusi dari sharing dengan Bu Ainin ini. Terima kasih Bu Ainin. Sama-sama Pak Revani, sehat dan sukses terus ya Pak. Baik Pak Fikri, itu tadi percakapan saya dan Pak Revani dalam praktik coaching. Menurut Bapak sebagai pengamat, bagaimana Pak terkait tentang praktik kami berdua tadi? Dari hasil pengamatan saya, apa yang sudah diperhatikan tadi, menurut saya sudah baik. Kalau percakapannya pun sudah terstruktur dengan mampu menggali potensi dan daya kritis dari si coach tadi. Hanya sedikit masukan saja Ibu, pada alur identifikasi dapat digali lebih dalam lagi dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan lanjutan. Demikian Ibu. Terima kasih banyak Pak Fikri atas masukannya. Mudah-mudahan dapat mengembangkan diri saya ke depannya. Amin, terima kasih. Sama-sama Ibu.
Pada alur demonstrasi kontekstual, kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur percakapan Tirta. Pada skenario kali ini, Ibu Reni Puspitasari akan berperan sebagai coach, saya, Ainin Seha, akan berperan sebagai coachee, dan Pak Revani Hussein akan berperan sebagai pengamat. Selamat malam Ibu Reni, apa kabarnya nih Bu? Selamat malam Bu Ainin, Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Gimana, mudah-mudahan Bu Ainin dalam keadaan sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Pak Repani dalam keadaan sehat juga ya Pak Repani ya? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Gimana nih Bu Ainin, kemarin ngajak ngobrol, kira-kira ada apa nih? Iya nih Bu, saya ini agak galau ya Bu. Kemarin kan saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah nih Bu. Saya diminta untuk menyiapkan siswa yang akan dikirim untuk kegiatan KSN nanti ya Bu. Hanya saja saya ini bingung Bu, kemampuan anak-anak sekarang kan dalam menyelesaikan soal-soal KSN itu kan kurang sekali ya Bu ya, karena minatnya pun saya rasa mereka kurang Bu. Oh gitu ya Bu, jadi Ibu kemarin dipanggil Bapak Kepala Sekolah menyiapkan anak-anak yang mewakili sekolah Ibu dalam KSN nanti. Oh gitu, kalau menurut Ibu dari obrolan kita pada sore hari ini, apa nih Bu yang diinginkan kira-kira? Saya inginnya nanti Bu, anak-anak yang ikut dalam kegiatan KSN itu mempunyai kemampuan dalam mengerjakan soal-soal, mereka juga bisa percaya diri, siap bersaing nantinya Bu dalam perlombaan itu. Oh iya Bu. Tadi Bu Ainin katakan bahwa anak-anak yang ikut lomba kemampuannya kurang. Itu gimana Bu ceritanya? Iya nih Bu, saya mengatakan itu kan karena pada saat saya memberikan soal-soal KSN sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya nih Bu, mereka itu masih banyak sekali yang belum menguasai materinya. Mungkin juga karena mungkin saya yang jarang memberikan latihan soal ya Bu ya. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Nah, tadi Bu Ainin mengatakan kalau anak-anak itu belum siap mengikuti lomba ya Bu ya. Kira-kira kenapa seperti itu Bu? Kok mereka dikatakan belum siap? Iya nih Bu, waktu menyelesaikan soal dan saya mempersilahkan mereka untuk mengerjakan soal-soal itu, saya berpikir di situ ada beberapa poin atau ada beberapa materi memang yang belum saya berikan begitu Bu ke mereka, karena memang materi-materi itu kan sangat banyak ya Bu ya, jadi saya memang ada beberapa materi yang belum saya berikan kepada mereka Bu. Iya, berarti menurut pengalaman Bu Ainin sebelumnya ternyata anak-anak itu ada beberapa materi yang belum tersampaikan seperti itu ya Bu ya. Kalau saya tangkap dari cerita Bu Ainin tadi sebelumnya. Mungkin... Iya Bu, betul. Kadang-kadang kan waktu penyeleksian anak ini juga jaraknya terlalu cepat begitu Bu dengan waktu lomba begitu. Jadi Bapak Ibu guru, terutama saya ya Bu yang membina anak ini merasa waktunya sangat kurang begitu Bu. Iya, berarti jadinya materinya kurang tersampaikan gitu ya Bu ya. Apalagi ya, materi betul, OSN betul. Itu kan padat ya Bu ya. Iya betul. Iya benar. Menurut Bu Ainin nih, kira-kira apa yang akan Bu Ainin persiapkan agar anak-anak pada saat ikut lomba nanti mereka siap dan percaya diri gitu Bu? Saya ingin menyiapkan sumber belajar dulu ya Bu ya, mungkin seperti kisi-kisi atau buku-buku materi KSN,
bank soal tahun-tahun sebelumnya begitu Bu. Kemudian nanti saya akan mencari anak-anak mungkin yang memiliki nilai atau kemampuan yang akan saya ajak nantinya untuk mengikuti pelatihan soal ini Bu. Wah, rencananya udah keren sekali, Bu. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang ingin dilakukan? Kalau saya pernah mendengar informasi dari sekolah lain ya Bu, mereka itu mengadakan bimbingan terhadap anak-anak ini jauh-jauh hari sebelumnya Bu. Jadi saya ingin melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang nantinya akan saya pilih mulai dari semester ini Bu, agar kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih matang lagi Bu. Oh iya benar Bu. Jadi keren sekali Bu. Jadi waktu pendampingannya lebih lama seperti itu ya Bu ya. Tidak, kalau sebelumnya mungkin dilakukan secara mendadak, tapi menurut rencana Ibu akan melakukannya jauh-jauh hari agar anak lebih matang ya Bu ya. Menurut Bu Aini nih, untuk melakukan rencana Ibu ini apakah ada rekan Ibu yang dilibatkan? Tentu saja Bu, karena kan KSN ini kan terdiri dari 3 bidang ya Bu ya. Tentu saja saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya agar bisa sama-sama melakukan pendampingan ini Bu. Wah, kalau bersama tim jadi terarah ya Bu ya. Dan anak-anak juga pastinya lebih semangat karena ada yang KSN matematika itu ya Bu ya, ada yang IPS, ada yang IPA. Jadi anak belajarnya semakin semangat seperti itu ya Bu ya. Betul Ibu. Kalau rencana Ibu seperti itu, kira-kira Bu Ainin kapan akan memulainya Bu? Saya berencana akan memulainya minggu depan Bu, karena saya pikir mumpung waktu pelaksanaan KSN kan masih agak lama, jadi waktu pendampingan terhadap anak-anak biar lebih maksimal begitu Bu. Wah, bagus sekali pokoknya Bu, ini keren ini pasti. Menurut Bu Ainin, apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana tadi? Mungkin saya akan membuat tim pembina OSN ya Bu ya, untuk seleksi kemampuan awal siswa. Kemudian nantinya saya akan membuat jadwal pendampingan Bu. Wah, mantap Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu menjaga agar komitmen ini dapat terjaga dan terlaksana secara sukses Bu menurut Ibu? Saya akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini Bu, karena kan kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan ekskul di sekolah kami. Kemudian nantinya juga saya akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait tentang pembelajaran tentunya Bu. Berarti KSN ini merupakan salah satu ekskul di bidang akademik ya Bu ya di sekolah Ibu. Ya betul Ibu. Mudah-mudahan kalau pendampingan, pembinaannya terstruktur, terarah dan waktunya lama seperti ini, mudah-mudahan anak Ibu nanti sukses ya Bu dalam menghadapi KSN. Harapannya ya Bu ya. Iya, harapannya kan anak-anak mendapatkan ya, juara atau nilai yang terbaik ya Bu ya. Iya betul Ibu. Dari obrolan kita sore ini Bu, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa lega sekarang begitu. Saya lebih optimis nih nanti melihat anak-anak dalam kegiatan KSN. Mudah-mudahan anak-anak saya mampu bersaing dengan hasil yang baik ya Bu. Semangat Bu, insya Allah Bu Ainin bisa melaksanakan rencana Ibu dan anak-anak Ibu dapat hasil yang terbaik dalam lomba KSN nanti. Terima kasih banyak loh Bu Reni. Sama-sama Bu Ainin. Masih ada lagi kira-kira Bu Ainin yang mau disampaikan?
sepertinya cukup Bu, sudah mengganggu waktu Ibu nih. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Tidak, sama-sama Bu Ainin. Demikian praktik coaching kali ini. Silahkan untuk Pak Revani Hussein terkait tanggapannya atau arahannya bagi kami berdua yang telah melaksanakan praktik. Terima kasih Bu Reni, Bu Ainin, luar biasa sekali praktik coachingnya ya pada malam hari ini. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bu Reni sebagai coaching ya, dan Bu Ainin sebagai coach di sini ya. Begini, praktik baiknya itu saya rasa sudah menerapkan semua alur kita di dalamnya, yang dimana ada tujuannya tadi di awal saya lihat, saya dengar juga, dan kemudian identifikasinya juga sudah ada. Rencananya juga sudah ada, dan tanggung jawabnya juga sudah ada, dikuatkan dengan komitmen yang disebutkan dengan Bu Reni tadi ya sebagai coaching. Dan saya juga melihat Bu Reni sebagai coach ini sudah memiliki 3 kompetensi ya kan, yaitu di situ tadi kehadiran penuhnya sudah terlihat, kemudian mendengar aktifnya sudah terlihat, dan mencoba untuk berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hanya saja ini sedikit saran untuk kemajuan ke depannya ya, baik bagi saya juga, Bu Reni maupun Bu Ainin. Kalau bisa, jika bisa, itu ketika diidentifikasi lebih digali lagi pertanyaannya. Karena mungkin dengan penggalian pertanyaan itu nanti bisa memunculkan opsi-opsi baru gitu, ataupun akar penyebab masalah yang baru. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Ainin, Bu Reni. Sukses selalu, terima kasih. Terima kasih Pak Revani, terima kasih Bu Ainin. Pada alur demonstrasi konseptual pada modul 2.3, saya sendiri Fikri Wijaya sebagai coach, lalu Ibu Reni sebagai coach, dan Ibu Ainin sebagai pengamat. Selamat siang Pak Fikri, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Selamat siang juga Ibu. Apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya, tidak bersemangat biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Begini loh Pak, saya ini mau curhat masalah saya loh Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya sore ini? Nanti Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah yang sedang saya hadapi loh Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu nanti. Gini Pak, Bapak ingat nggak Pak waktu itu beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi nih Pak di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas Pak. Loh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang buat Ibu dapat teguran dari pengawas itu Bu? Ya kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya ya tidak seberapa serius sih Pak, tapi ya cukup mengganjal sih Pak di hati saya. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Ibu maksudnya? Itu loh Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses pengajaran bagaimana maksudnya Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Bu, apa sih permasalahannya? Begini loh Pak, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar, saya itu tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya sudah menyampaikan Pak kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya Pak.
Ketika saya sampaikan seperti itu kepada beliau, sepertinya beliau tersinggung loh Pak. Wah, nah jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya. Iya Pak. Saat ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar dalam kelas itu? Ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu kan menggunakan berbagai sumber Pak. Dari buku, saya ambil di perpustakaan tuh bukunya. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menurut saya menyenangkan Pak. Kenapa? Ya, terus sekarang kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa sih Pak. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Nah, jadi sebenarnya menurut Ibu sudah bagus ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda ya Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Kan siswa itu berbeda-beda ya Pak. Jadi hasilnya masih ada yang kurang maksimal ya Pak ya ternyata. Iya, nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah ya seperti yang Ibu supaya bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Jadi tidak hanya dengan video-video yang Ibu buat gitu. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ternyata. Iya Bu. Baik Bu, setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman loh Pak. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Pak masalah ini. Akibatnya kadang pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu Pak. Karena saya ada yang tidak nyaman seperti itu. Ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tadi ya Pak menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah gitu loh Pak di kemudian hari. Ya, jika saya dapat menyimpulkan begini Bu. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah ya, saat seperti itu kan. Iya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu malah memberikan argumen sendiri sehingga yang membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah itu loh Bu. Iya ya Pak. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Pak? Ya, kalau menurut saya ya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika suatu saat ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap-siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Baik Bu, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana apa sih Bu ke depannya? Saya itu dari sini saya ingin berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Ibu? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Pak dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu loh Pak. Terus bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap saya terapkan Pak karena anak sudah merasa nyaman dan
mudah dimengerti dalam proses pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, ya. Langkah apa Bu yang sudah tepat? Menurut saya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Dengan ide Ibu tersebut ya saya sudah sangat setuju sekali. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega gitu loh Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu loh Pak. Iya. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu dalam proses belajar mengajar Pak, saya akan mengacu kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan Pak, yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa itu Bu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira apa sih Bu? Itu juga sih Pak yang masih dalam pikiran saya. Tetapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun Pak, dengan teman satu rumpun mata pelajaran saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling menguatkan gitu loh Pak, atau saling mengingatkan gitu loh Pak. Iya, itu bagus sekali Bu. Ya, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan senang hati, yang tenang, tanpa diantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak, waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lega, semoga nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa saya Pak. Amin. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ini ada janji dengan siswa, ada yang mau mengumpulkan PR, jadi saya izin pamit ya Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Bu. Bagaimana Bu Aini dengan tanggapannya? Baik, dari praktik coaching yang telah Bapak dan Ibu praktikkan tadi, saya sudah melihat di situ sudah ada alur tirtanya. Kemudian Pak Fikri sebagai coach juga sudah bisa menstimulus Ibu Reni sebagai coach ya, membantu beliau untuk melihat peluang-peluang baru. Bapak juga sudah bisa mendengarkan secara aktif begitu. Hanya saja Pak, masukan untuk kedepannya ya, untuk perbaikan kedepannya. Mungkin pada saat Bapak menstimulus coachi untuk melakukan rencana aksinya, itu lebih ditekankan lagi Pak, sehingga nanti coachinya memang benar-benar tertuju pada rencana itu sehingga tujuannya dapat tercapai. Begitu Pak. Demikian, terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.